Oke, jadi aku bersaksi bahwa Allah punya Tuhan. Dan aku pun bersaksi bahwa Allah punya Tuhan, namanya Muhammad. Dasarnya begini. Baik, dasarnya ketika kita membaca Al-Quran, selalu saja Allah itu menuruti hawa nafsunya Muhammad. Bahkan Aisyah memvalidasi perkataan tersebut, bahwa Allah menuruti hawa nafsunya Muhammad. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-51, bagaimana Allah mengatakan melalui Al-Quran tentu saja, dan itu saya percaya itu karangan Muhammad sendiri, bahwa Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendakinya. Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah diceraikan. Lalu kata Aisyah, demi Allah saya tidak melihat Robmu kecuali begitu cepat menuruti hawa nafsumu. Apakah Anda setuju dengan perkataan Aisyah? Begini, terkait dengan surah Al-Ahzab yang tu'wi ilaika man tasya wa turji ilaika man tasya, itu berbicara mengenai giliran istri, mau dari istri ke-11, ke-10, ke-9, itu tidak ada batasan untuk Nabi mau memulai dari istri yang keberapa dulu untuk giliran malamnya. Jadi bukan berarti Nabi Muhammad berhak mencampuri wanita mana saja yang dia kehendaki. Itu tentu bertentangan dengan konsep teologi dan khazanah keislaman yang resmi dan diakui oleh seluruh para teolog-teolog muslim. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pernyataan Aisyah, itu pernyataan manusiawi yang cemburu biasa. Itu bukan dalil. Pernyataan Aisyah bukan dalil. Berarti Aisyah kurang ajar. Berarti Aisyah kurang ajar. Bisa dikatakan demikian. Bisa dikatakan demikian karena itu bukan dalil. Sebentar. Apakah bukan dalil itu? Sebentar. Apakah Aisyah seorang yang kurang ajar? Aisyah seorang yang berlebihan dalam hal ini. Dalam konteks ini Aisyah radhiyallahu anha seorang yang berlebihan. Bukan, oke. Teman-teman harus tahu. Jadi jangan mau digiring, itu bukan dalil pernyataan Aisyah. Jadi perkataan Aisyah itu kurang ajar. Pernyataan Aisyah adalah pernyataan seorang wanita yang keterlaluan dalam konteks ini ketika mengatakan demikian kepada Nabi Muhammad SAW. Kurang ajar berarti dia, teman-teman. Inilah yang saya bilang, Ajam, kamu di sini sudah berstandar ganda. Bukankah orang-orang Islam sendiri yang mengatakan bahwa Aisyah itu seorang yang cerdas? Dia adalah satu-satunya wanita yang banyak meriwayatkan hadis, betul? Betul. Lalu kenapa kamu di detik yang sama mengatakan bahwa dia kurang ajar kepada Muhammad? Rekaman ini ulang, mana pernyataan saya menuduh Aisyah kurang ajar. Saya mengatakan bahwa dia menuduh, Aisyah berlebihan dalam konteks ini. Dia mengatakan nggak bahwa Allah itu hanya menuruti hawa nafsunya Muhammad? Ya, itulah pernyataan yang berlebihan menurut saya. Ketika dia mengatakan begitu, pernyataan itu benar atau salah? Pernyataan itu keliru. Keliru, keliru. Kalau begitu, dia mengeluarkan statement yang kurang ajar nggak kepada Allah dan Rasulnya? Itu pernyataan yang tidak tepat. Ya, kurang ajar nggak itu? Diksi-diksi akademis. Enggak, kita menggunakan diksi-diksi yang akademis, tidak bukan diksi tidak takut dia mengatakan kurang ajar. Itu takut, itu pernyataan saya tepat. Aisyah keliru dalam bab ini. Dalam konteks ini mengatakan, wahai Rasulullah, tidaklah engkau menginginkan sesuatu atau nafsumu menghendaki sesuatu kecuali Tuhanmu menurunkan ayat mengenai hal itu. Itu keliru, tidak tepat. Saya tidak mengatakan itu keliru, saya mengatakan itu tepat. Pada saat itu, siapa yang menuduh Rasulullah seperti itu selain Aisyah? Kan mereka juga pendapatnya dapat dijadikan sebagai argumen. Kalau memang apa yang dinyatakan oleh Aisyah itu benar, siapa yang mendukung pernyataan tersebut? Jadi menurut Anda, orang yang dekat dengan Muhammad, orang yang bersama-sama dengan Muhammad, bahkan kalian katakan cerdas, istri kesayangannya Muhammad, orang yang sama dengan orang yang memfitnah Muhammad? Begini, saya kasih tahu ya, saya berikan sebuah analogi. Ketika saya mengatakan Edis cerdas, apakah saya mengatakan Edis tidak bersalah? Belum tentu.
meninggal dunia. Selesai. Nah, gimana? Oke, jadi menurut Anda nih, pernyataan Aisyah tidak lebih baik daripada pernyataanmu? Belum. Hah? Betul, saya ulangi, betul. Oke. Keliru, Aisyah keliru Tapi dalam baik, konteks kita pada itu. kesimpulan Dalam- saja sekarang, biar kita nggak debat kusir. Seandainya Oke. pernyataan Aisyah itu adalah kebenaran, maka betul nggak kesimpulannya bahwa Allah itu adalah Tuhannya Muhammad? Bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya Allah? Seandainya gini. Oke, itu sebuah pengandaian. Seandainya pernyataan Aisyah itu benar, saya terjun dari Monas. Nah, berarti begini Azam, biar enak kita diskusi. Berarti kalaulah apa-apa. benar perkataan Aisyah, maka statement ini menjadi benar bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya Allah, betul? Sayangnya tidak benar. Siapa yang membenarkan? Seandainya pernyataan benar, tersebut? tenang dulu, tenang. Ini kan Anda mengatakan bahwa perkataan Aisyah yang salah, ya kan? Anda demi menyangkal bahwa Allah itu adalah Tuhannya Muhammad, maka Anda harus tolak perkataan Aisyah itu. Nah, sekarang kebalikannya. Saya tolak karena salah. Oke, sekarang seandainya perkataan Aisyah itu benar, bahwa seandainya perkataan Aisyah itu adalah fakta yang sesungguhnya, maka statement saya menjadi benar bahwa Muhammad adalah Tuhannya Allah. Definisi Tuhan menurut definisi saudara adalah sosok yang tumbuh dan patuh bantahan. Langsung Sosok lain, betul akrobat nggak? lagi dia akrobat. Ini bukan akrobatik retoris, ini adalah metodologi berdiskusi yang ilmiah. Azam, kita ini kan tadi sudah sampai kepada titik kesepakatan apa itu mempertuhan. Mempertuhan adalah suatu perbuatan menghambakan diri terhadap sesuatu. Kenapa Nah, dia tidak ada dikatakan bukti. menghambakan diri? Karena dia Saya paham. menaklukkan dirinya untuk menuruti keinginan-keinginan daripada sang Tuhan atau Tuhan itu, betul? Sejak kapan Allah takluk kepada Nabi Muhammad jika merujuk definisi yang Anda buat? Sejak kapan takluk? Karena Allah hanya menuruti hawa nafsunya Muhammad. Hanya itu berarti dibatasi pada konteks tersebut. Sejak Perkataan kapan? Coba Aisyah berikan apa sih? sebuah pendeskripsian. Aku tidak, perkataan Aisyah begini. Aku tidak pernah melihat Tuhanmu, wahai Muhammad, kecuali ia begitu cepat menuruti hawa nafsumu. Berarti Itu kan dalam pernyataan seorang berarti dalam penglihatan Aisyah, di dalam pengalaman hidup Aisyah, dia tidak pernah dapati Allah itu selain daripada menuruti hawa nafsunya Muhammad. Betul? Itu kan pernyataan seorang wanita. Yang namanya wanita tingkat cemburunya tinggi, masih muda, dan bukan dalil Bukan, pula. kita Untuk tidak apa jangan gini. dijadikan Jangan sebuah kita argumentasi? tolak dulu perkataan Aisyah. Makna dari perkataannya Tidak bisa itu yang kita ditolak, bahas. bukan dalil. Azam, Iya, kita tidak ditolak sedang karena bukan menolak dalil yang diterima menolak itu. atau dengar Azam. Kita tidak sedang menolak atau menerima perkataan Aisyah. Kita bicara dulu konten atau isi atau makna dari perkataan Aisyah itu. Makna dari perkataan Aisyah adalah bahwa dia tidak pernah dapati Allah itu kecuali Allah itu hanyalah sigap menuruti hawa nafsu Muhammad. Betul? Kalau pernyataan ini dibenarkan, maka mendukung argumentasi yang Anda bangun. Tapi sayangnya pernyataan ini tidak bisa dijadikan dalil sama sekali. Keliru. Bahkan semua orang, saya yakin pada saat ini akan menyalahkan Aisyah dalam bab ini. Iya, makanya saya bilang Meninggal dunia. demi Anda ingin menolak kenyataan, maka Anda harus salah-salahkan Aisyah. Bukan salah-salahkan. Sesuatu yang salah harus disalahkan. Karena itu memang keliru. Ayat-ayat yang Allah turunkan berkaitan dengan wanita kepada Nabi Muhammad itu semua memiliki motif atau latar belakang yang berkaitan dengan hukum. Ya sudah, intinya kita sudah dapat. Suara keras tak selalu benar. Reaksi Nusantara
bukan soal siapa menang, tapi siapa yang masih mau berpikir.